Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Waktunya kita bisa beribadah kepada Tuhan. Saudara yang belum beribadah, bisa beribadah dengan saya saat ini. Mari kita masuk untuk beribadah. Kita menyanyikan satu pujian, Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu, Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Kita berdoa. Kami mempermuliakan nama-Mu Tuhan dan Allah kami, sebab demikian selama-lamanya kami melakukannya. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami menyadari kami orang-orang berdosa, hanya oleh kasih karunia-Mu kami diselamatkan. Dan Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, dan oleh pengampunan-Mu, kasih karunia-Mu kami dilayakkan. Bapa, saat ini kami mau siap mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, Roh Kudus-Mu menolong kami, supaya kami sungguh-sungguh Bapa dapat mendengarkan Bapa dengan penuh hormat, dan oleh Roh Kudus-Mu hamba-Mu ini diurapi, supaya hamba dapat memberitakan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan pada saat ini dari surat pertama Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasalah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Demikian sabda Tuhan berbagi kita semua yang telah mendengarkannya dan memelihara dalam hidup kita setiap hari. Itulah kebahagiaan menurut Tuhan Yesus. Saudaraku, dunia ini juga menawarkan kebahagiaan yang rasanya begitu nikmat dan terpuaskan. Tapi justru disitulah kita harus waspada, karena kenikmatan, kepuasan, kebahagiaan yang ditawarkan dari dunia ini bahkan oleh setan-setan bisa saja mencabut kita dari kebahagiaan yang sesungguhnya. Tapi mari malam ini kita dipelihara kembali bahwa kebahagiaan menurut Tuhan Yesus adalah mendengar firman-Nya dan melakukan dalam hidupnya. Dan kita malam ini kembali dirawat dengan firman-Nya oleh Tuhan. Jika kita masih bisa dapat beribadah, masih dapat mendengarkan firman Tuhan, sesungguhnya itu kekuatan dari Tuhan yang tetap melihara kita, sehingga hak istimewa kita sebagai anak-anaknya tetap terpelihara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini mari kita melihat bagaimana sebenarnya kunci supaya kita bisa dapat berdoa.
Menurut Rasul Petrus kepada jemaat di Asia, ya, dalam kekaisaran Romawi tentunya, mereka dinasihati bagaimana sebenarnya mereka harus hidup meski di tengah tekanan, ya, karena mereka tentu dituntut untuk menyembah kaisar sebagai dewa. Tetapi Rasul Petrus mengajar mereka, menasihati mereka, meneguhkan mereka, atau juga memberikan kunci kepada mereka, khususnya dalam bagian firman Tuhan yang saya baca tadi, bagaimana supaya kita bisa dapat berdoa. Rasul Petrus mengingatkan bahwa segala sesuatu sudah dekat. Ini mau membawa kita kepada kedatangan Kristus tentunya. Dia mengingatkan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu dia menasihati, yang pertama, kuasailah dirimu. Kita selalu diingatkan, harus selalu diingatkan bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Ini untuk kita terus bisa mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan diri kita dengan begitu bijaksana tentunya. Mempersiapkan diri kita supaya kita bisa hidup dengan tekun dan sabar dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Bapak, Mama, saudara-saudara, jika kita terus diingatkan, kita harus bersyukur. Apa yang menjadi isi nasihat daripada Rasul Petrus tadi? Yang pertama, kuasai dirimu. Bapak, Mama, saudara-saudara, menguasai diri ini penting sekali. Dan untuk bisa menguasai diri, maka apa yang menjadi nasihat Rasul Petrus ini sama dengan jemaat, sama dengan apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Galatia. Karena mereka menyalahgunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Mereka menyerahkan anggota-anggota tubuh mereka menjadi senjata-senjata kejahatan, bukan senjata kebenaran. Rasul Petrus mengingatkan kembali sama dengan apa dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Mereka harus dipimpin oleh Roh Allah. Dan buah roh itu, Bapak, Mama, orang-orang yang dipimpin Roh Allah itu, dia punya penguasaan diri. Ini buah Roh Kudus. Dia harus bisa punya penguasaan diri. Karena Rasul Petrus mengingatkan bahwa tentang kedatangan Tuhan, kuasai diri dari berbagai godaan, ancaman yang bisa merubuhkan iman kita, yang bisa menjerumuskan kita. Bapak, Mama, sadar tidak? Terlalu banyak jurang di mana-mana. Maka jalan hidup itu harus waspada. Karena kita bisa melihat, kita bisa menemukan di mana-mana jurang itu banyak, dan orang tidak waspada cepat sekali tergelincir dan jatuh di dalamnya. Roh Kudus lah yang menjadi pemimpin supaya kita bisa dapat menguasai diri, dan itu yang menjadi nasihat sangat keras kepada jemaat di Galatia oleh Paulus, dan tentu oleh Rasul Petrus kepada jemaat-jemaat dalam jemaat-jemaat Asia kecil dalam kaisaran Romawi. Kuasailah dirimu, maka hanya oleh Roh Kudus. Maka kita perlu menangis, memohon Roh Kudus bertata dalam hidup kita. Tapi kalau hanya sekedar, maka kita belum punya prinsip komitmen yang kuat. Kita masih bermain-main dalam dunia ini. Padahal kita tahu dunia ini bukan rumah kita. Dunia ini bukan tempat tinggal kita selamanya. Rumah kita itu, yaitu yang sudah disiapkan oleh Bapa, rumah yang kekal. Melalui kerendahan hatinya menjadi manusia, menyerahkan anaknya yang tunggal, mengerahkan anak yang tunggal menjadi manusia, menderita, mati, dan bangkit demi keselamatan yang kekal itu. Maka ia menyediakan tempat tinggal bagi kita. Kepada para murid, mereka gelisah saat dimana Yesus harus berpisah dengan mereka, harus menjalani perjalanan
dalam penderitaannya perjalanan Via Dolorosa. Kegelisahan mereka alami, tapi Tuhan Yesus menghibur mereka. Begitu juga kegelisahan bisa kita alami. Bisa saja kegelisahan karena roh kita mau hidup di dalam dosa, tapi roh Tuhan sesungguhnya tetap mau memimpin kita pada kebenaran, pada untuk menuju kehidupan kekal. Kita pasti bisa gelisah, tapi Tuhan Yesus memberi kepastian. Jangan gelisah hatimu. Atau dengan kata lain, komitmenmu itu harus benar-benar kuat. Dan Tuhan Yesus berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Saudaraku, kuasai dirimu, kuasai diri kita, dan hanya oleh Roh Kudus. Itu penting. Dan buah Roh Kudus itu harus menjadi nyata di dalam hari-hari kita, mulai dari dalam rumah tangga kita, dimanapun kita berada. Itulah tanda orang-orang yang menyadari bahwa segala sesuatu sudah dekat. Dia orang yang secara terus mempersiapkan dirinya. Yang kedua, jadilah tenang. Ini kunci supaya dapat berdoa. Jadilah tenang. Kalau Roh Kudus sudah menguasai kita, maka kita harus tenang. Memang roh kita bisa berontak, karena kekuatan roh kita juga dia pemberontak, bukan sedikit, bukan. Tetapi dia tidak bisa mengalahkan kekuatan Roh Kudus. Maka ingat tuntutan firman Tuhan, jadilah tenang. Bapak, mama, saudara-saudara, Roh Kudus mampu memberikan ketenangan di tengah tekanan apapun. Tekanan sukacita membawa kita keluar untuk tidak lagi hidup sebagai dengan status anak-anak Tuhan. Kekuatan, keinginan berbagai macam bisa datang dari segala arah. Dan itu pekerjaan iblis, melemahkan kita, membuat kita tidak tenang. Tapi Roh Kudus berkuasa di dalam diri setiap umatnya. Karena itu Roh Kuduslah mampu memberikan kita tenang untuk kita bisa datang mendekat pada Tuhan. Pemazmur, dia tahu langkah yang paling tepat di tengah tekanan penderitaannya. Juga bisa di tengah tekanan masa lalunya yang bisa saja nikmat, bukan? Tetapi dia berkata, hanya dekat Allah saja aku dapat tenang, daripada nyalah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Pemazmur tahu bahwa untuk membuat dia tenang, dia meminta, jangan ambil rohmu daripadaku, lengkapi aku dengan roh yang rela. Ini permohonan pemazmur, dan pemazmur mengalami ketenangan. Begitulah juga yang dituntut Rasul Petrus, bahwa memang untuk kita bisa menguasai diri dan tenang, Roh Kudus harus memiliki kekuatan peran, dan kita harus beri ruang kepadanya. Untuk kita bisa kuasai diri dan tenang, memang harus belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata dengan berbagai-bagai tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Bisa saja kita rasa berat sebagai pengikut Tuhan. Sebagaimana juga dalam jemaat kekaisaran dalam kekaisaran Romawi, rasanya begitu berat. Tapi Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, maka jiwamu mendapat ketenangan. Ketenangan di sini tentu tujuan sampai kita bisa tetap bisa berdoa.
Ini yang menjadi tujuan Rasul Petrus, supaya kamu dapat berdoa. Saudaraku, adakah jam-jam doa yang masih kita pelihara? Bisa terbaca kalau masih terpelihara, maka Roh Kudus, maka kita telah benar-benar memberi ruang pada Roh Kudus, sehingga kita memiliki buah Roh Kudus, yaitu penguasaan diri. Kalau kita masih bisa dapat berdoa, maka kita telah datang pada Yesus dengan seluruh keberadaan, karena Dia mampu memberikan ketenangan. Jika sebaliknya, maka kita sedang dikuasai oleh roh kita. Maka tidak heran berbagai kesibukan, bahkan sampai 1 kali 24 jam juga sudah cukup. Sudah pernah cukup ini waktu. Padahal Bapak Mama Saudara, waktu yang Tuhan beri sangatlah cukup, termasuk waktu untuk berdoa. Harus ada. Saudaraku, mari bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat, maka kita diperingatkan untuk kita harus memiliki buah Roh Kudus, kuasai diri. Untuk kita harus belajar dari Yesus, karena Dia mampu memberikan ketenangan. Dan tujuannya supaya kita bisa dapat berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan berdoa, tapi kita menyanyi dulu satu lagu ya. Habis itu kita berdoa. Kita menyanyi bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Kita berdoa. Bapa, kami permuliakan nama-Mu Tuhan dan Allah kami. Terpujilah nama-Mu yang telah datang melihara kami semua. Bapa, hanya Roh Kudus-Mu Bapa yang bisa menjadikan firman-Mu itu nyata di dalam seluruh hari-hari kami. Benar, hanya Roh Kudus. Bapa, pelihara kami, ikat kami sampai mati dengan roh dan firman, supaya benar kami dapat mempersiapkan diri kami sebaik-baiknya. Saudara-saudara hamba yang beribadah bersama pada malam ini, Tuhan berkati mereka semua Bapa. Ketulusan hati Tuhan menjadi mata air yang hidup selama-lamanya bagi umat-Mu. Bapa, berkati keluarga mereka, anak-anak mereka, pekerjaan mereka. Bapa, kami akan bermalam. Hamba mohon, urapi kami dengan hikmat-Mu, supaya hanya dengan hikmat-Mu Bapa, kami, jika Tuhan beri kami lagi hidup pada besok pagi, kami boleh dapat menyusuri waktu dengan mengutamakan Tuhan dan menyusuri waktu dengan hikmat-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa, saat ini perkenankan hamba-Mu mengucapkan berkat-Mu. Saudara-saudara, bukalah hati dan hidup-Mu, dan terimalah oleh-Mu berkat Tuhan. Saat saudara-saudara mau menerima berkat Tuhan, menarik diri dalam kerendahan sampai kita merasakan kita hanyalah debu tanah, dan biarkan Roh Kudus, tangan Tuhan berkati kita. Roh Kudus menghidupkan kita dalam seluruh sisi hidup kita. Terimalah oleh-Mu berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya ke atasmu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.